Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, kali ini kita akan belajar bersama tentang OOP di Java. Sebelumnya, apa itu OOP? OOP adalah Object Oriented Programming. OOP ini adalah suatu metode melihat sebuah program sebagai sebuah objek yang memiliki atribut dan metode. Setiap objek tentu memiliki atribut dan metode yang berbeda, sehingga mudah dalam membedakan objek yang satu dengan yang lain. Lalu, konsep di OOP itu apa aja sih? Oke, konsep di dalam OOP ada abstraction, inheritance, enkapsulasi, dan polymorphism. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan sedikit tentang konsep-konsep ini. Yang pertama, abstraction. Abstraction itu diartikan sebagai cara pandang kita terhadap suatu sistem yang terdiri dari kumpulan subsistem yang saling berinteraksi. Subsistem itu dapat pula diartikan sebagai suatu objek. Contohnya pada televisi. Di dalam televisi terdapat berbagai macam subsistem, antara lain sistem antena dan channel. Lalu sistem playback, sistem pewarnaan, sistem on, sistem off, dan lain sebagainya. Nah, semua objek atau subsistem yang terdapat dalam sistem televisi tersebut saling berinteraksi satu sama lain. Interaksi di sini berupa pesan yang dapat disebut juga sebagai parameter. Lalu, yang kedua adalah enkapsulasi. Enkapsulasi adalah pembungkusan. Nah, pembungkusan yang dimaksud adalah untuk menjaga suatu proses program agar tidak dapat diakses secara sembarangan atau diintervensi oleh program lain. Konsep enkapsulasi ini sendiri sangat penting dilakukan untuk menjaga kebutuhan program agar dapat diakses sewaktu-waktu, sekaligus menjaga program tersebut. Dalam kehidupan sehari-hari, enkapsulasi dapat dimisalkan sebagai arus listrik pada generator dan sistem perputaran generator untuk menghasilkan arus listrik. Kerja arus listrik tidak mempengaruhi kerja dari sistem perputaran generator. Begitu pula sebaliknya, karena di dalam arus listrik tersebut, kita tidak perlu mengetahui bagaimana kinerja sistem perputaran generator, apakah generator berputar ke belakang atau ke depan, atau bahkan serong. Begitu pula dalam sistem perputaran generator. Kita tidak perlu tahu bagaimana arus listrik, apakah menyala atau tidak. Lalu, di dalam enkapsulasi terdapat dua tipe. Dua tipe tersebut adalah publik dan privat, yang masing-masing memiliki fungsi yang berbeda. Fungsi publik yang terdapat dalam kelas memungkinkan nilai dari variabel dapat diakses oleh kelas lain. Sedangkan variabel di dalam fungsi privat tidak dapat dipanggil dalam kelas yang lain. Lalu yang ketiga adalah inheritance atau pewarisan. Inheritance atau pewarisan adalah konsep pemrograman di mana sebuah kelas dapat menurunkan properti dan metode yang dimilikinya kepada kelas lain. Konsep dari inheritance digunakan untuk memanfaatkan fitur code rows untuk menghindari duplikat kode program. Lalu, konsep dari inheritance membuat sebuah struktur atau hierarki kelas dalam kode program. Kelas akan diturunkan
bisa disebut sebagai kelas induk atau parent class, superclass, atau base class. Sedangkan kelas yang menerima penurunan bisa disebut sebagai kelas anak atau child class, subclass, derived class, atau higher class. Tidak semua properti atau metode dari kelas induk dapat diturunkan. Properti dan metode dengan hak akses privat tidak dapat diturunkan kepada kelas anak. Hanya properti dan metode dengan hak akses protect dan public saja yang bisa diakses dari kelas anak. Lalu, di dalam PHP, inheritance atau penurunan dari sebuah kelas kepada kelas lain menggunakan kata kunci extend. Lalu, yang keempat adalah polymorphism. Polymorphism adalah kemampuan suatu objek untuk mempunyai lebih dari satu bentuk. Polymorphism tergantung kepada pemanggilan subrutin. Metode tertentu yang berhubungan dengan sebuah pengiriman pesan tergantung kepada objek tertentu di mana pesan tersebut dikirim. Contohnya, bila sebuah burung menerima pesan gerak cepat, dia akan menggerakkan sayapnya dan terbang. Bila seekor singa menerima pesan yang sama, dia akan menggerakkan kakinya dan berlari. Keduanya menjawab sebuah pesan yang sama, namun yang sesuai dengan kemampuan hewan tersebut. Ini disebut polymorphism karena sebuah variabel tunggal dalam program dapat memegang berbagai jenis objek yang berbeda selagi program berjalan, dan teks program yang sama dapat memanggil beberapa metode yang berbeda di saat yang berbeda dalam pemanggilan yang sama. Hal ini berlawanan dengan bahasa fungsional yang mencapai polymorphism sebagai melalui penggunaan fungsi kelas pertama. Sebagai ilustrasinya adalah sebuah objek wanita. Beberapa peran yang mungkin dimiliki adalah: pertama, bagi suami maka dia berperan sebagai istri. Bagi anak-anak dia berperan sebagai ibu. Di tempat kerja maka dia berperan sebagai karyawan. Di tempat kuliah dia berperan sebagai mahasiswa. Dan di tempat arisan dia berperan sebagai ketua arisan. Dari contoh di atas bisa kita lihat bahwa wanita tersebut adalah orang yang sama tetapi memiliki peran yang berbeda-beda bagi orang yang berinteraksi dengannya. Ya, jadi tadi adalah sedikit penjelasan mengenai OOP. Maaf apabila masih banyak kekurangan karena saya juga masih banyak belajar. Sekian, terima kasih atas perhatian dan terima kasih telah melihat video ini. Bye-bye.